Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Munana, NIM 2118290. Di sini saya akan membahas mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP pada bidang studi Al-Quran Hadis. Pada RPP ini satuan pendidikannya yaitu MA, kemudian mata pelajarannya Al-Quran Hadis. Kelas atau semester yang kita ambil yaitu kelas 10, semesternya semester 2 atau genap. Kemudian materi pokoknya yaitu pengertian hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Untuk alokasi waktunya yaitu 4 kali 45 menit atau 2 kali pertemuan. Pada poin pertama yaitu membahas mengenai kompetensi inti atau KI. Di sini ada 4 kompetensi, yaitu yang pertama ada KI 1 yang membahas mengenai spiritual, kemudian KI 2 berkaitan dengan sosial, yang KI 3 berkaitan dengan intelektual atau pengetahuan, kemudian yang KI 4 yaitu berkaitan dengan keterampilan. KI yang pertama yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI yang kedua mengembangkan perilaku, diantaranya yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kemudian yang KI 3 yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian KI yang keempat yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Untuk poin B yaitu kompetensi dasar dan indikator. Di sini untuk revisi dari kelompok kami atau tambahan dari kelompok kami yaitu kita tandai dengan font warna merah. Untuk KI, untuk kompetensi dasar yang pertama yaitu atau 1.1 itu tentang meyakini hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Nah, kompetensi dasar yang pertama ini berkaitan dengan KI yang pertama, yaitu mengenai spiritualitas. Untuk indikator kompetensinya tidak ada. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yaitu 2.1 menunjukkan sikap jujur, adil, tanggung jawab, serta kritis dalam mengamalkan hadis, sunnah, khobar, dan atsar sebagai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kelompok kami menambahkan indikator kompetensi yaitu berupa implementasi sikap jujur, adil, kritis, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk pengamalan dari hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Kemudian kompetensi dasar yang ketiga atau 3.1 yaitu memahami pengertian hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Nah, di sini kelompok kami membuat ada 10 indikator kompetensi yang mengenai dengan kompetensi dasar 3.1 ini. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian hadis, yang kedua menjelaskan pengertian sunnah, yang ketiga menjelaskan pengertian khobar, yang keempat menjelaskan pengertian atsar, yang kelima menyebutkan contoh dari hadis, yang keenam menyebutkan contoh dari sunnah,
yang ketujuh menyebutkan contoh dari khobar, yang kedelapan menyebutkan contoh dari atsar, yang kesembilan yaitu mengidentifikasi persamaan antara hadis, sunnah, khobar, dan atsar, dan yang kesepuluh yaitu mengidentifikasi perbedaan antara hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Kemudian kompetensi dasar yang keempat yaitu atau 4.1 mendeskripsikan substansi perbedaan dan persamaan pengertian hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Untuk yang 4.1.1 yaitu mempresentasikan perbedaan dan persamaan pengertian hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Untuk yang 4.1.2 kelompok kami menambahkan yaitu berupa hafalan, menghafal masing-masing satu contoh dari hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Jadi kompetensi dasar ini berkaitan dengan kompetensi inti atau KI, di mana untuk kompetensi dasar yang pertama itu berkaitan dengan KI yang pertama, kompetensi dasar yang kedua berkaitan dengan KI yang kedua yaitu sosial, kemudian kompetensi dasar yang ketiga berkaitan dengan KI 3 yaitu intelektual, dan kompetensi dasar 4 berkaitan dengan KI yang keempat yaitu mengenai keterampilan. Kemudian poin C yaitu tujuan pembelajaran. Nah, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan materi mengenai pengertian hadis, sunnah, khobar, dan atsar, diharapkan siswa dapat yang pertama yaitu menjelaskan pengertian hadis, sunnah, khobar, dan atsar secara bahasa dan istilah dengan benar. Kemudian yang kedua menyebutkan contoh dari hadis, sunnah, khobar, dan atsar dengan benar. Kemudian yang ketiga yaitu mengidentifikasi persamaan antara hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Yang keempat yaitu mengidentifikasi perbedaan antara hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Yang kelima yaitu mempresentasikan perbedaan dan persamaan pengertian hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Yang ketujuh yaitu menghafalkan masing-masing satu contoh dari hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Kemudian materi yang keempat atau poin D yaitu mengenai materi pokok pembelajaran. Di sini kelompok kami banyak memberikan tambahan dalam materi pokok pembelajaran karena sebelumnya materi pokok pembelajaran pada RPP ini sebelum kita revisi hanya berupa judulnya saja, misalkan yang pertama pengertian hadis, kemudian yang kedua pengertian sunnah, dan seterusnya. Nah, dalam RPP itu merupakan suatu kesalahan karena seharusnya materi pokok pembelajaran itu dijabarkan agar nantinya kita dapat melaksanakan pembelajaran itu sesuai dengan RPP yang sudah dibuat. Nah, di sini kelompok kami menambahi mengenai penjabaran dari masing-masing judulnya, yaitu pertama ada pengertian hadis, bisa kalian amati sendiri dan dibaca. Kemudian yang kedua ada pengertian sunnah, yang ketiga ada pengertian khobar, yang keempat ada pengertian atsar, yang kelima ada persamaan antara hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Kemudian yang keenam ada perbedaan antara hadis, sunnah, dan atsar. Nah, selanjutnya yaitu poin E, metode pembelajaran yang akan disampaikan oleh saudara Hesti Sulanjari.